Pemirsa, ribuan warga menggelar unjuk rasa ke kantor Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Dalam orasinya mereka mengkritik kebijakan dan gaya kepemimpinan bupati yang dituding tidak transparan dan syarat nepotisme. Ribuan warga Bangkalan ini berdatangan untuk mengikuti aksi di pelataran parkir Stadion Gelora Bangkalan. Mereka datang dari berbagai desa se-Kabupaten Bangkalan guna menyampaikan protes dan kritik mereka terhadap Bupati Lukman Hakim serta Wakil Bupati Fauzan Jakfar. Dalam orasinya mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik, terutama terkait gaya kepemimpinan dan kebijakan Bupati Lukman Hakim yang dituding tidak transparan dan syarat nepotisme. Meski harus menghadapi ribuan warganya, Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan terlihat turun langsung di hadapan massa untuk mendengarkan tuntutan dan protes mereka. Kami tidak minta apa-apa, tapi keterbukaan itu adalah penting bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan. Agar masyarakat paham mana yang benar dan mana yang salah. Saya berterima kasih, ini dukungan moral bagi pemerintah dalam hal ini untuk kemudian melaksanakan kebijakan yang memang sampai hari ini masih dalam tahapan. Kayak misalkan seperti penanganan sampah, kita sudah melakukan penganggaran di tahun ini. Namun jika berbagai tuntutan dan kritik tersebut tidak diindahkan, mereka menyatakan akan datang lagi dengan jumlah lebih besar. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, viral saat berpesta di tempat hiburan malam, satu anggota DPRD Sumatera Utara menjadi sasaran unjuk rasa mahasiswa di kota Medan. Mahasiswa menilai anggota dewan tersebut tidak punya empati dan didesak agar segera dipecat. Inilah video yang viral di kota Medan, Sumatera Utara saat seorang anggota DPRD Sumut asik berjoget di tempat hiburan malam. Tidak hanya itu, satu video lain juga turut dikecam saat anggota DPRD tersebut berjoget hingga menyawer seorang biduan. Dua video ini diunggah sendiri oleh anggota DPRD yang diketahui bernama Aji Karim. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Mahasiswa menilai yang dilakukan Aji Karim tidak menunjukkan empati di tengah kondisi Indonesia yang sedang bergolak pasca unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah. Mahasiswa mendesak Partai Gerindra Sumatera Utara untuk memecat Aji Karim sebagai anggota DPRD Sumut serta kader Partai Gerindra. Bang, telah terjadinya tindakan yang beliau lakukan sendiri dengan mengupload di akunnya sendiri, membuktikan kesombongan dan keangkuhan yang menunjukkan pada rakyat, pengkhianatan pada rakyat, melakukan dunia gemerlap malam dan minum-minuman beralkohol di diskotik. Setelah berorasi selama 1 jam lebih, tak ada satupun perwakilan Partai Gerindra yang menemui mahasiswa, serta belum ada keterangan resmi dari Partai Gerindra Sumatera Utara dan Aji Karim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim SAR gabungan batal mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Evakuasi batal karena cuaca buruk dan akan dilakukan lagi pagi hari ini. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Meski demikian, evakuasi terhadap 4 korban saat ini belum dilakukan karena terkendala cuaca yang buruk. Rencananya evakuasi akan dilakukan Kamis pagi dengan menggunakan helikopter penyelamat untuk dapat mendekat kepada helikopter PKIWS. Terkait, kami memutuskan untuk rencana operasi SAR atau proses untuk evakuasi para korban akan dilaksanakan besok karena hari ini cuaca memang tidak mendukung untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Untuk rencana besok jam 5:30 kita akan melaksanakan operasi SAR, dan rencana operasi SAR besok adalah kami akan terbang dengan heli dari PT Angkasa terlebih dahulu untuk mengobservasi, untuk mengecek lokasi yang sekiranya aman dan lebih dekat dengan helikopter tersebut, mengingat helikopter tersebut jatuh ke jurang. Sebelumnya helikopter PKIWS milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah.
Pesawat mengangkut 4 penumpang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Pesawat mengangkut 4 orang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulfiki. Saat ini belum diketahui kondisi 4 korban dan diharapkan dalam kondisi selamat. Dari Mimika, Papua Tengah, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, untuk informasi terkini pencarian helikopter di Pegunungan Jila, Kabupaten Mimika, Papua, kita sudah terhubung dengan Kapsubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Bapak Charles Baltajeri. Ya, selamat pagi Pak Charles. Ini bagaimana Pak proses evakuasi korban helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika pagi ini, Pak? Ya, selamat pagi Mas Toga dan Mbak Zila. Untuk update evakuasi dimulai tadi jam 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Untuk helikopter yang dikirim ke lokasi ada 3 helikopter dari PT Intan Angkasa, kemudian 1 helikopter dari TNI Angkatan Udara untuk melakukan cover area. Ya, Pak Charles, apakah ada kendala untuk mengevakuasi korban pagi hari ini? Untuk kendala pagi hari ini, puji Tuhan tidak ada kendala ya, karena pagi hari ini sampai siang ini memang cuaca di Timika dan sekitarnya, terutama di lokasi jatuhnya helikopter PKIWS, memang cuaca sangat mendukung, cuaca cerah dan tingkat visibility juga bagus untuk melakukan proses evakuasi. Kalau untuk kondisi korban seperti apa, Pak? Kondisi korban untuk tim yang sampai di lokasi tadi pada pukul 9:21 waktu Indonesia Timur, tim menginformasikan lewat HP satelit bahwa di lokasi untuk sekilas helikopter dalam keadaan terbakar. Untuk proses evakuasi korban kami belum dapat update dari tim yang berada di lokasi kecelakaan helikopter. Ya, Pak Charles, untuk metode evakuasi ini seperti apa nanti digunakan? Ya, untuk metode evakuasi tadi kami ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama adalah dengan one skid landing atau helikopter hanya landing dengan 1 skid. Kemudian tim turun karena memang di daerah pegunungan tidak ada tempat untuk helikopter landing dengan sempurna. Kemudian tim akan turun. Kemudian kedua adalah dengan teknik rappelling ataupun hoist dari helikopter. Dan yang ketiga adalah menggunakan cargo net. Dan akan disesuaikan oleh tim di lapangan setelah tim sampai di lokasi. Seperti itu. Baik. Pak Charles, mungkin bisa dijelaskan kembali begitu ya, bagaimana sebenarnya kronologi hilangnya kontak helikopter ini, Pak? Kronologi hilangnya helikopter ini adalah pada kemarin, hari pertama kecelakaan, yaitu tanggal 10 September 2025, pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, helikopter dengan callsign PKIWS yang mengalami kecelakaan ini bergerak di belakang PKIWD. Jadi ada 2 helikopter dari PT Intan Angkasa yang bergerak dari Ilaga menuju ke Timika. Kemudian setelah terbang 5 menit, pilot PKIWD helikopter yang pertama berkomunikasi dengan PKIWS helikopter yang mengalami kecelakaan, namun suaranya terputus-putus. Nah, setelah terbang kurang lebih 30-40 menit, setelah berkomunikasi dengan pihak ATC dari Sentani maupun ATC dari Timika, ternyata terjadi masalah dengan helikopter tersebut, dan sesuai dengan emergency phase dari aturan internasional ICAO bahwa sudah terjadi keadaan distress karena sudah melebihi waktu yang ditentukan, sehingga pilot dari PKIWD memutuskan untuk kembali. Dan setelah kembali, pilot atau pesawat dari PKIWD menemukan pesawat yang mengalami kecelakaan yaitu PKIWS memang sudah berjatuh atau posisinya sudah berada di jurang. Kemudian pilot kembali, kemudian kami berkomunikasi dan melaporkan keadaan. Namun kemarin kami tidak bisa melaksanakan proses evakuasi karena cuaca memang sangat buruk. Demikian, Mbak. Baik, Pak Charles, apakah untuk proses evakuasi juga melibatkan dari personal TNI Polri? Betul. Untuk proses evakuasi, Basarnas tidak bekerja sendirian, tapi bekerja dengan seluruh stakeholder terkait. Untuk keamanan kami melibatkan Lanut Yohanes Kapiau, kemudian Polres Mimika, kemudian Kodim Mimika, kemudian Brimob Mimika, kemudian seluruh stakeholder terkait, baik TNI, Polri, pihak swasta, dari pihak bandara sendiri kami libatkan untuk membantu dalam proses evakuasi ini, terutama bagian keamanan, karena memang mengingat di daerah Papua dan sekitarnya memang secara keamanan memang kurang kondusif. Baik, terima kasih informasinya Pak Charles Baltajeri, Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, dan terima kasih telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu Pak, semoga nanti evakuasinya berjalan lancar ya Pak ya.
Amin, terima kasih. Baik, bisa kita informasi lainnya bisa di mana 2 hari terbaring tak berdaya seorang perempuan lanjut usia berbobot 200 kg dievakuasi warga di Bangkalan, Jawa Timur. Sebelumnya selama 2 hari ia terbaring tak berdaya di kamarnya karena sakit tanpa diketahui seorang pun. Warga bersama petugas medis ini mengevakuasi Zainabun Mukaf dari dalam rumahnya di Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Perempuan berusia 69 tahun dalam kondisi sakit dan kondisinya baru diketahui warga setelah 2 hari. Ia hanya bisa terbaring tak berdaya di tempat tidur. Karena bobotnya mencapai 200 kg, warga sempat kesulitan saat mengevakuasi, apalagi ukuran pintu rumah sempit. Zainabun Mukaf akhirnya digotong bersama-sama ke sebuah klinik sebelum dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Buh, Bangkalan. Dari keterangan warga yang bersangkutan selama ini memang tinggal sebatang kara. Kondisinya diketahui salah satu tetangganya. Beliau emang hidup sebatang kara dan juga saya diketahui di KTP dan SKJ. Kakaknya emang beliau hanya sendiri, hidupnya sendiri. Di saat beliau yang saat sakit, saat itu tidak ada yang mengetahui. Zainabun Mukaf saat ini masih dalam proses perawatan medis dan rencananya akan menjalani operasi di rumah sakit. Karena sebatang kara ia mendapat pendampingan khusus dari kantor kelurahan dan dinas sosial setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan merazia sejumlah hotel untuk menekan maraknya praktek prostitusi. Ya, hasil razia petugas temukan 17 pasangan bukan suami istri dan 2 pasangan sejenis. Satu persatu hotel melati di Kota Parepare, Sulawesi Selatan didatangi petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Dalam razia ini, petugas menemukan 17 pasangan bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Di antara 17 pasangan ini, 2 pasangan merupakan pasangan sejenis dan langsung diamankan petugas. Karena tidak bisa memperlihatkan identitas pasangan resmi, mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Setelah kita melihat maraknya ataupun banyaknya berita terkait di luar daerah itu, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Jadi oleh karena itu kami untuk mengendalikan hal tersebut di Kota Parepare, malam ini kami bersama tim gabungan melaksanakan operasi ataupun razia. Razia ini dilaksanakan untuk memberantas penyakit masyarakat dan maraknya praktek prostitusi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Polda Sumut dan Polres Tanah Karo menggerebek lokasi perjudian terbesar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Petugas berhasil mengamankan 29 orang dan puluhan mesin judi berbagai jenis. Setelah melakukan investigasi, tim gabungan Polda Sumut bersama dan Pomdam 1 Bukit Barisan serta Polres Tanah Karo berhasil menggerebek lokalisasi judi terbesar di Tanah Karo yang berada di jantung Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 29 orang saat dilakukan penggerebekan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sebanyak 6 orang dibebaskan karena tidak terlibat dalam permainan judi. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP, yang mana selanjutnya 29 orang tersebut kami amankan dan kami boyong ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara guna proses selanjutnya. Di mana dari 29 orang tersebut 6 orang kami kembalikan karena yang bersangkutan merupakan penonton. Lokasi judi telah meresahkan warga karena aktivitas perjudian yang selama ini berlangsung. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Bisa viral video oknum polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Oknum polisi yang bertugas justru meminta melepaskan pelaku. Gak usah dibawa kita. Ini bawa kemana, Pak? Udah lepasin aja lagi. Dan sekarang begini, mohon maaf,
Nah sekarang kalau kamu bakal ke kita, mohon maaf. Beginilah video amatir milik warga yang viral di Jagadmaya. Dari narasi video, seorang polisi yang bertugas di unit sentra pelayanan kepolisian SPK Mapolsek Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengatakan kepada warga yang membawa pelaku pencurian motor agar melepaskan kembali pelaku. Selain itu, oknum polisi juga menakuti warga bahwa jika membuat laporan, motor yang sempat dicuri pelaku akan dijadikan barang bukti untuk waktu yang cukup lama. Saat mencuri, pelaku sempat diamuk warga, kemudian akhirnya dibawa ke Mapolsek Cikarang Utara. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, mengatakan kejadian tersebut hanya salah pengertian antara warga dengan anggota yang bertugas saat itu. Tapi faktanya kan, kita mendapati fakta bahwa tersangka dan barang bukti kan ada di kantor polisi dan kita tahan. Jadi sementara anggota kita kan kita dilakukan oleh propam, tapi kita kan rekan-rekan juga bisa melihat bahwa tersangka juga ada di tempat kantor kepolisian, barang buktinya ada itu saja. Akibat video viral tersebut, anggota Polsek Cikarang Utara yang saat itu bertugas tengah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, kepergok setelah beraksi, seorang pelaku curanmor di Cikarang, Kabupaten Bekasi diamuk warga. Ya, pelaku mengaku mencuri demi kebutuhan sehari-hari. Berapa orang lu, Seorang pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok saat berusaha mengambil 2 motor dan akan mengambil motor ketiga di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat pelaku ditangkap, warga juga mengamankan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci motor. Korban mengetahui menjadi korban pencurian usai dirinya saat itu dibangunkan penghuni kontrakan lainnya. Selain motor aib, gembok gerbang turut dirusak pelaku. Tak berselang lama pelaku tertangkap saat warga melihat ada 2 motor hasil curian yang terparkir mencurigakan tak jauh dari lokasi. Saat dicari warga, pelaku ketahuan bersembunyi di bawah tangga kontrakan. Ini warga telah menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Cikarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, kita informasi selanjutnya di mana pasca insiden pembunuhan ayah tiri di Bangkalan, Jawa Timur, salah satu pelaku akhirnya berhasil dibekuk polisi. Motif pelaku adalah dendam usai ibunya dinikahi oleh korban. Unit Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan akhirnya berhasil membekuk tersangka KU, salah satu pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang merupakan bapak tirinya. Ia ditangkap setelah sempat bersembunyi di salah satu desa di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Kepada petugas, ia mengakui semua perbuatannya tanpa rasa penyesalan. Ia tega menghabisi nyawa ayah tirinya di depan ibu kandung hingga menyuruh adiknya membantu mengeksekusi dengan celurit yang sudah disiapkan. Pelaku yang merupakan anak tiri korban menyimpan dendam karena merasa hidup tak terurus setelah ibunya dinikahi korban sekitar 5 tahun lalu. Satu pelaku lainnya berinisial RO yang tak lain adalah adik tersangka masih dalam proses pengejaran polisi. Tersangka kini terancam hukuman penjara 20 tahun hingga pidana mati. Diamankan di salah satu di desa Kokop. Yang bersangkutan merupakan anak tiri dari korban atau anak dari istri korban. Dan motifnya apa? Motif dari si pelaku ini karena merasa kesal ibunya menikah dengan korban. Jadi pelaku ini tinggal bersama adik-adiknya tanpa orang tua ayahnya kerja di Ambon, sedangkan ibunya ini menikah dengan korban. Sebelumnya warga digegerkan dengan aksi penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung hilangnya nyawa di Jalan Raya Macaje, Tanjung Bumi, Bangkalan pada Senin petang. Warga yang berdatangan ke lokasi menyaksikan korban berinisial MU yang sudah tergeletak tak bernyawa dipeluk istrinya yang hanya bisa menangis memeluk tubuh korban.
Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Bisa usai pernyataannya viral, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan bergaya seperti koboi lagi. Hal itu ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai rapat perdana dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sampai ke Istana Kepresidenan Jakarta menemui Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku akan melaporkan perubahan anggaran tahun 2026. Untuk laporan atau seperti apa? Laporan, kan ini tadi DPR kan ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti laporin ke Presiden. Salah satunya apa Pak yang mau dilaporin? Kan di sidang DPR kan pasti ada perubahan anggaran. Yang kita ajukan dan kita akan laporkan Presiden seperti apa hasil di sidang DPR itu. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan juga dengan Pak Presiden. Terus anggaran apa Pak yang mau diubah Pak? Ya pemirsa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga jadi sorotan. Ya, di akun media sosialnya ia menulis jika ayahnya berhasil lengserkan agen CIA yang menyamar sebagai menteri. Publik menduga unggahan putra menteri ini tengah menyindir Sri Mulyani. Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini gara-gara cuitan sang anak Yudo Sadewa. Di akun media sosial pribadinya, Yudo Sadewa menulis jika ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Entah siapa agen CIA yang dimaksud. Walaupun tidak spesifik menulis nama menteri, publik menduga menteri yang dimaksud Yudo adalah Sri Mulyani. Sontak cuitan anak menteri ini viral dan menuai kontroversi. Tak lama Yudo Sadewa memberikan klarifikasi. Ia mengatakan jika postingan di media sosial hanya bercanda. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue. Yudo juga menepis anggapan warganet jika postingan itu ditujukan untuk Sri Mulyani. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, setelah unggahan Yudo Sadewa viral, tak lama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi. Menurutnya anaknya masih kecil dan belum paham apa-apa. Dia nggak ngerti, masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi. Jadi anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko mungkin ke putra. Sudah. Kan udah nggak ada lagi di take down semua di Instagram juga. Unggahan Yudo Sadewa kini telah dihapus. Ia pun sudah menyampaikan permintaan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya di mana sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga pebalap internasional Moreno Suprapto. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Sementara itu, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Rahayu Saraswati, mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Kami juga mengusulkan kepada pemerintah. Ya, Rahayu menyampaikan permohonan maaf juga terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu. Dirinya mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR RI. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong dan diviralkan pada Agustus lalu. Kalau kita bicara tentang hiking, diving di Myanmar, kami apresiasi. Mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Bisa konten kreator sekaligus influencer Ferry Irwandi merespon soal dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh Satuan Cyber TNI. Melalui unggahan akun sosial media pribadinya, Ferry Irwandi memastikan tidak akan kabur dan akan menghadapi dugaan tindak pidana yang disampaikan pihak TNI.
Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang lihat TNI apa Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan warganya. Gitu sih. Ya, pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, relawan Jokowi Lovers Krisyanto Yenoni menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut sebagai presiden terbaik sepanjang masa. Ya, hal ini pun dibantah oleh ekonom Iksanuddin Nusi hingga menimbulkan perdebatan panas. Kan saya bahkan sempat tepuk tangan, tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Itu fakta. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Fakta yang mana? Saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. Terkorup di dunia versi OCCRP. Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Aiman, saya tidak ingin. OCCRP itu hanya melakukan polling. Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Anda juga omong kosong, Prof. Tak pantes. Saya tidak bicara omong kosong. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era Presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup sekarang. Kita merasakan. Kita merasakan. Izin Prof. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Bisa Presiden Prabowo Subianto menelpon Raja atau Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam perbincangan ini, Presiden Prabowo menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca serangan Israel ke Doha, Qatar, ini pada Selasa 9 September. Momen ini diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet.
Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap pemerintah dan rakyat Qatar, serta menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah solusi dua negara. Sebelumnya serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha. Ya, serangan menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. Ledakan terdengar di Doha, Qatar. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Serangan menghantam bangunan tempat tinggal. Militer Israel menginformasi bahwa mereka melakukan serangan itu dan menyatakan mereka menargetkan kepemimpinan senior Hamas. Qatar pun bersiap melancarkan serangan balasan lantaran serangan Israel ini melanggar hukum internasional. تجاوز ليس القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية. نحن نتحدث عن دولة وسيطة تستضيف مفاوضات بشكل رسمي وبوساطة رسمية وبحضور وفود من هذه الدولة التي أرسلت هذه الصواريخ للهجوم على الوفد المفاوض من الطرف الآخر. Bukan kali ini saja, Israel telah berulang kali melanggar hukum internasional dengan terus menyerang Gaza, Palestina. Targetnya pun bukanlah militer melainkan sipil. Ironisnya, hingga kini belum ada sanksi atau hukuman bagi Israel. Presiden Prabowo pun ikut menyoroti maraknya pelanggaran hukum internasional dalam pertemuan dengan pimpinan negara anggota BRICS. Bahkan Prabowo terang-terangan menyebut negara berkuasa mengintimidasi negara lemah. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. Saat ini Israel terus menyerang Gaza tanpa henti. Mereka juga mengeluarkan selebaran evakuasi bagi 1 jiwa warga Gaza, Palestina. Padahal saat ini tidak ada tempat aman dari serangan tentara Zionis Israel. Bisa kecaman dunia terhadap Israel makin menggema usai Israel menyerang Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan konsekuensi serius ke Tel Aviv atas serangannya ke Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak senang dengan serangan Israel yang menargetkan para petinggi kelompok Hamas di Qatar pada Selasa waktu setempat. Trump mengatakan serangan yang menewaskan sejumlah anggota Hamas itu berpotensi membuat perundingan gencatan senjata berada di jalur yang tidak pasti. Sebelumnya Trump juga menegaskan keputusan Israel menyerang Doha dibuat sendiri oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tanpa ada campur tangan Amerika Serikat. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I would tell you this, I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. PBB pun mengutuk tindakan Israel yang menargetkan pimpinan senior Hamas di Doha dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire.
Sebelumnya, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha, pada hari Selasa waktu setempat. Serangan tersebut menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata terbaru untuk Gaza. Beberapa ledakan pun terdengar di seluruh kota dengan asap terlihat mengepul di atas distrik Qattara. Oh my God. Dan informasi lainnya, pemirsa, jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI di Peru yang tewas akibat ditembak pria bersenjata akan dimakamkan hari ini. Ya, sebelum dimakamkan, jenazah Zetro terlebih dahulu disemayamkan di gedung Kemenlu untuk upacara penghormatan. Ya, bisa suasana duka masih menyelimuti rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, tempat jenazah Zetro disemayamkan. Sebelum disemayamkan, jenazah almarhum dibawa ke gedung Kementerian Luar Negeri untuk upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Zetro Leonardo Purba meninggal dunia usai ditembak pria bersenjata pada Sabtu September lalu di distrik Lince, Kota Lima, Peru. Dan bisa untuk informasi terkini penghormatan terakhir untuk almarhum Zetro, kita sudah bergabung dengan Anissa Rizkia di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta. Baik, Anissa, apakah upacara penghormatan terakhir ini sudah dimulai di sana? Ya, Zila dan juga Togi, hari ini akan dilaksanakan yaitu upacara penghormatan terakhir kepada almarhum Zetro Leonardo Purba di kantor Kementerian Luar Negeri. Sejak pagi tadi sejumlah persiapan tengah dilakukan, termasuk pengamanan yang cukup ketat. Awak media pun juga saat ini masih menantikan kami bisa masuk dan mengambil gambar di area dalam kantor Kementerian Luar Negeri. Dijadwalkan memang sekitar pukul 10 pagi tadi upacara penghormatan terakhir ini dimulai, namun pihak keluarga meminta kepada pihak Kementerian Luar Negeri untuk mengadakan upacara tutup peti terlebih dahulu, dan rencananya upacara penghormatan terakhir kepada almarhum Zetro ini akan dimulai pukul 10:30 siang. Sejumlah karyawan, pegawai dari Kementerian Luar Negeri saat ini sudah mulai beranjak keluar dari gedung utama menuju ke gedung Pancasila, yaitu jaraknya sekitar 100 meter dari tempat saya melaporkan saat ini, Zila dan juga Togi. Karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti prosesi jalannya upacara penghormatan terakhir untuk almarhum Zetro Leonardo Purba. Kiprahnya menjadi diplomat muda, yaitu kurang lebih 5 bulan di Peru. Ini menjadi staf Kedutaan Besar Republik Indonesia 5. Dan ia ditembak oleh orang tak dikenal yang mengakibatkan meninggal dunia. Hingga kini pengusutan pun juga terus dilakukan terkait kasus penembakan yang menimpa almarhum Zetro ini. Otoritas Peru kini telah melakukan sejumlah penyelidikan begitu mengenai penembakan yang terjadi pada Senin malam, yaitu tanggal 1 September 2025 lalu, di mana sejumlah bukti-bukti dan juga CCTV tengah dilakukan pendalaman lebih lanjut begitu, untuk nantinya dari pihak Peru pun juga akan mengumumkan begitu siapakah dalang dari kejadian yang menimpa almarhum Zetro ini. Hingga kini memang dari pihak kepolisian dan juga kejaksaan memberikan pengamanan ekstra kepada keluarga almarhum Zetro, termasuk istri dan juga ketiga anaknya. Dan informasi yang kami dapatkan, pihak keluarga Zetro baru saja tiba di gedung ataupun di kantor Kementerian Luar Negeri. Itu artinya sesaat lagi upacara penghormatan terakhir yang akan kami berikan untuk almarhum Zetro akan dimulai, Zila dan juga Togi. Untuk rencananya setelah upacara penghormatan terakhir diberikan oleh seluruh keluarga besar dari Kementerian Luar Negeri, akan dilanjutkan yaitu prosesi pemulasaran
di TPU Sarimulya, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, yang berjarak sekitar 39 km dari tempat saya melaporkan, dengan menempuh waktu sekitar 1 jam lebih 15 menit. Hingga kini memang sejumlah pegawai masih terus beranjak begitu dari gedung utama menuju ke gedung Pancasila. Mereka secara bersama-sama tentunya akan mengikuti prosesi dari penghormatan terakhir yang akan diberikan untuk almarhum Zetro. Tidak hanya pegawai Kementerian Luar Negeri yang akan bergabung, namun juga akan ada perwakilan dari Kedubes Peru di Jakarta yang akan turut serta dalam prosesi penghormatan terakhir untuk Zetro. Saya kembalikan kepada Anda, Zila dan juga Togi. Baik, terima kasih Anissa Azki atas laporan Anda langsung dari Gedung Kemenlu Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir yang menerjang di sejumlah daerah di Bali terus meningkat. Di samping jeboloi. Aduh Tuhan. Ya, bisa hingga Rabu malam Polda Bali mencatat terdapat 9 korban tewas akibat banjir Bali yang tersebar di sejumlah wilayah. Di mana 4 orang tewas berada di wilayah Denpasar, 1 korban tewas di wilayah Badung, 2 orang tewas di wilayah Jemberana, dan 2 korban tewas lainnya di wilayah Gianyar. Selain korban tewas, banjir di Bali juga mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan. Sudah ada korban, anak kecil 2. Ya, pemirsa, warga terdampak banjir di Jemberana masih mengungsi. Ya, mereka ditampung di sejumlah fasilitas umum seperti balai lingkungan dan musola. Sedikitnya 20 orang warga harus tidur di pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditempati akibat masih tergenang banjir. Pihak BPBD Kabupaten Jemberana telah mendistribusikan makanan dan alas tidur untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir. Sementara Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Bali. Pos Antemortem telah menemukan 5 jenazah dari wilayah Denpasar, Badung. Sementara itu 6 pengaduan diterima dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi saat ini ada 11 orang yang kita inikan, 5 yang sudah meninggal, yang sudah ditemukan, dan 6 ada laporan orang hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten provinsi Bali terdampak banjir. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Jemberana. Di wilayah ini terdapat 85 warga mengungsi dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Banjir juga menerjang Kabupaten Tabanan, tepatnya di Kecamatan Kediri. Sementara itu di Kabupaten Kelungkung, tepatnya di Kecamatan Daman dan Kecamatan Kelungkung, 423 jiwa terdampak banjir. Sedangkan di Kota Denpasar, banjir menerjang 4 kecamatan, di antaranya Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Nah itu ya Togi ya, kita juga mengucapkan turut berduka cita begitu kepada korban yang meninggal dunia. Tadi ada 9 ya korban jiwa yang tersebar di beberapa wilayah. Memang kalau kita lihat Togi dampaknya banjir ini kemarin gitu ya, yang beredar di media sosial gitu, bagaimana mobil terendam, hanyut, begitu rumah tenggelam.
terowongan pun juga dipenuhi dengan air dan juga banjir juga, dan kita berharap pun juga masyarakat tetap harus waspada, dan ketika memang ada banjir di sekitar harus bahu-membahu ya, saling menolong jika memang ada mungkin masyarakat atau saudara yang membutuhkan bantuan ya. Dan juga butuh gerak cepat begitu ya dari pemerintah setempat. Setuju. Dan bisa untuk informasi terkini banjir di Bali, kita sudah terhubung dengan Nyoman Sudika di Desa Pengambengan, Jembrana, dan Indira Ari di kawasan Kesiman, Kertalangu, Denpasar ya. Nah, kita akan ke Nyoman terlebih dahulu di Jembrana. Nyoman, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, Toga sama Sila, dapat saya laporkan dari SD 1 Desa Pengambengan. Saat ini di wilayah Pengambengan sendiri air masih menggenangi sebagian rumah warga. Dari 3.000 yang terdampak, data dari desa sendiri itu sekitar 1.000 lebih masih terendam, terutama di bagian halaman rumah warga, demikian. Dan saat ini saya berada di SD 1 Pengambengan. Dapat saya tunjukkan situasi di sekolah ini saat ini sedang tidak ada pembelajaran, artinya pembelajaran melalui daring gitu. Karena situasi sekolah masih sebagian besar ini terendam. Ini ruangan kelas 6A. Nanti saya bisa di ujung ada pintu yang terbuka. Suasana di dalam ruangan juga cukup masih berantakan karena masih ada air. Dan ini halamannya masih seperti kolam. Ketinggian air sekitar ketinggian air semata kaki ya, semata kaki orang dewasa. Dan ini dari sini saya dapat ini di kelas 3B, situasi ruangannya memang masih berantakan karena dapat saya tunjukkan ketinggian air itu sepinggang orang dewasa ya. Ini sepinggang orang dewasa, dan kalau untuk anak-anak SD sendiri ini sangat berbahaya, maka pihak sekolah untuk hari ini dan kemudian kemarin di Bali sekolahnya libur, dan hari ini sampai mungkin besok hari Jumat masih melakukan proses pembelajaran daring. Demikian untuk dari Jembrana, mungkin ini juga para guru sedang melakukan bersih-bersih, aksi bersih-bersih ini. Dari 12 kelas yang ada di sekolah ini, 8 terendam gitu, terdampak dengan banjir, demikian. Baik, hampir setengahnya begitu ya. Lalu Nyoman, apa yang membuat air ini sulit surut atau lama surutnya? Untuk di Pengambengan sendiri memang debit airnya cukup tinggi. Dan ini merupakan daerah langganan banjir sendiri. Dan untuk di SD 1 sendiri, ini banjir yang terparah. Itu data dari pihak sekolah karena di sebelumnya itu tembok sekolah ini sempat jebol, sehingga air begitu mengalir nih. Saya menuju ke tembok sekolah yang jebol. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin 1 hari sudah surut. Tapi sekarang airnya begitu besar, ini sekitar 15 meter tembok di sisi barat sekolah ambruk, demikian. Ya, Nyoman, apakah dari pemerintah setempat atau tim SAR sudah membantu? Untuk evakuasi para korban sendiri itu dilakukan kemarin itu dari pagi, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan termasuk juga dari Tagana sudah dikerahkan untuk mengevakuasi warga. Nah, saat ini informasi saya terakhir yang saya dapat, Pemkab Jembrana sendiri melalui BPBD akan menetapkan darurat bencana ya untuk 7 hari ke depan terhitung sejak kemarin, demikian. Baik, kalau untuk di sekolah ini apakah ada korban akibat banjir? Untuk di sekolah tidak, karena kemarin di Bali karena bertepatan dengan Hari Raya Pagar Besi sekolah libur, demikian Mbak Sela. Ya, untuk warga sekitar dekat sekolah ini apakah mereka dievakuasi atau warga ini masih tetap tinggal di rumahnya? Di Pengambengan sendiri tidak ada pengungsian, ternyata mereka cuma terdata memang rata-rata rumah mereka terendam semua, namun mereka masih memilih untuk tinggal di dalam rumah. Nanti saya tunjukkan di sini di bagian belakang, kita bisa lihat kondisi rumah karena memang kedalaman air di sini bervariasi ya, ada sampai masih di sepinggang warga, ada di atas lutut, demikian. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Nyoman. Nanti kita akan update lagi situasi terkini di Jembrana. Nah, kita ke Indira Ari yang ada di Denpasar. Silakan, Indira Ari, bagaimana situasi di Denpasar saat ini? Ya baik, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan
posko pengungsian yang berada di Banjar, Topati, Kesiman, Denpasar. Dan seperti kita ketahui bahwa kawasan Topati menjadi salah satu titik yang cukup parah karena memutus akses antara dua kabupaten yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Dan sejumlah warga yang bertempat tinggal di kawasan Topati, khususnya di Jalan Siulan, itu dilakukan evakuasi dan diungsikan di salah satunya di posko Banjar Topati ini. Di sini ada terdata sebanyak 52 kepala yang diungsikan di posko pengungsian ini, dan hanya 25 orang yang menginap demikian di posko itu karena sebagian dari mereka ada yang menginap di kerabat. Cuman yang tercatat di sini ada sekitar 52 kepala. Ya, ini untuk 52 kepala keluarga yang diungsikan, mereka kemana? Apakah mereka sementara pindah ke balai setempat atau bagaimana? Ya, betul sekali. Dari 52 kepala keluarga tersebut, mereka bertempat tinggal di sini untuk sementara. Namun diprioritaskan untuk wanita, lansia, dan anak-anak. Sebagian dari mereka, bapak-bapak, mereka menginap di rumah kerabat terdekat. Baik, kalau untuk di posko sendiri, apakah sudah ada bantuan seperti kebutuhan-kebutuhan para korban banjir ini? Terpantau sampai saat ini bantuan sudah terakomodir demikian. Cuman saat ini yang masih dibutuhkan warga adalah berupa pakaian, karena sebagian besar dari mereka pakaiannya saat ini terkubur oleh lumpur dari sisa-sisa banjir kemarin. Baik, kalau di Denpasar sendiri saat ini apakah masih ada terdapat genangan air di beberapa titik atau hampir semuanya seluruh di kawasan Denpasar ini sudah surut? Dari informasi yang kami dapat itu ada beberapa titik yang masih tergenang. Salah satunya adalah di kawasan Pasar Badung, di bagian basement parkir Pasar Badung, itu masih ada genangan air sekitar 1-1,5 meter. Namun saat ini masih dalam upaya penyedotan agar air segera surut. Ya, ini apakah ada informasi ada korban jiwa maupun mungkin bangunan yang rusak akibat banjir ini? Dari data yang kami peroleh sampai saat ini dari kantor SAR Denpasar, itu untuk wilayah Denpasar dan Badung sendiri terdata sebanyak 151 orang yang terdampak atas peristiwa banjir tersebut, dan 142 diantaranya dinyatakan selamat, 3 meninggal dunia, dan 6 orang masih dalam pencarian. Ya, apakah juga ada informasi pemerintah setempat dan juga tim SAR ini sudah membantu warganya? Pemerintah setempat terus melakukan upaya evakuasi dan pemberian bantuan, dan untuk pagi ini sendiri akan dilakukan kunjungan demikian mungkin beberapa menit lagi dari pemerintah kota dan juga provinsi akan melakukan kunjungan ke salah satunya posko yang tempat saya berada saat ini. Baik, terima kasih rekan Indira melaporkan langsung dari Denpasar, dan sebelumnya ada Nyoman dari Jembrana, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, banjir bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung. Ya, akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung, dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini, izin melaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pencarian korban hilang terseret banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT masih dilakukan. Proses pencarian terkendala alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. 4 warga meninggal, 2 luka berat, dan 4 warga lainnya hilang
akibat banjir bandang yang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Korban yang meninggal merupakan satu keluarga ditemukan di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Petugas gabungan terus mencari 4 warga dengan alat seadanya karena lokasi kejadian masih belum bisa dilewati alat berat. Sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Menurut BNPB setempat, 18 desa masih terisolir akibat banjir tersebut. Sementara 11 rumah warga di dekat Sungai Lowokoke dan Teodae hanyut terbawa arus banjir dan puluhan hektar sawah di Desa Sawu juga rusak dan ratusan hewan ternak milik warga juga hanyut terbawa arus banjir. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga korban banjir bandang kesulitan mendapatkan bantuan tanggap darurat bencana dari pemerintah. Ya, masuki hari ketiga akibat diterjang banjir bandang, warga di Kecamatan Mauponggo mulai keluhkan lambatnya pengiriman bantuan tanggap darurat bencana. Lambatnya pengiriman bantuan tanggap darurat bencana dari ibu kota Kabupaten Nagekeo akibat akses menuju lokasi bencana, baik melalui wilayah Kabupaten Ngada maupun wilayah Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo putus total. 3 jembatan penghubung yang ambruk terbawa banjir dan tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Warga korban banjir bandang pun berharap agar pihak berwenang segera mengatasinya dengan membuka akses jalan darurat menuju lokasi bencana sehingga bantuan bisa disalurkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kasus Lisa Mariana yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus menjadi sorotan publik. Ya, kasus ini bermula dari pengakuan Lisa yang menyebut memiliki hubungan dekat dengan Ridwan Kamil hingga akhirnya berbuntut panjang ke ranah hukum. Nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadi dengan Ridwan Kamil beredar luas di media sosial. Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang. Diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Pada April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Bareskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah hingga menantangnya dengan tes DNA. Namun hasil tes DNA berkata lain. Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa berinisial CA dilakukan di Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Tak berhenti di situ, Lisa Mariana juga 2 kali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Didampingi pengacaranya, Lisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Usai diperiksa,
bisa ungkap dirinya mendapatkan aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Berarti pembenaran adanya aliran dana? Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Kini, fokus publik kembali tertuju pada pemeriksaan Lisa di Baris Krim Polri sebagai saksi terlapor dalam kasus pencemaran nama baik. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa hari ini Baris Krim Polri kembali memanggil selebgram Lisa Mariana. Dan untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Syahreza Zanski di Baris Krim Polri. Baik, selamat siang Syahreza. Apakah Lisa Mariana ini sudah tiba di Baris Krim Polri? Ya baik, Togi, Zila dan juga pemirsa, memang hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana. Dan memang informasi yang kami terima dari tim kuasa hukum Joni Nababan, ini Lisa dikonfirmasi akan hadir pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Namun, Togi, Zila, hingga saat ini di Mabes Polri belum ada tanda-tanda kedatangan daripada pihak terlapor itu tersendiri. Dan memang perlu diketahui juga, Togi, Zila, ini merupakan kasus atas tudingan pencemaran nama baik yang terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentunya. Dan memang ini merupakan pemanggilan penjadwalan ulang Togi, Zila, mengingat sudah 2 kali dipanggil Lisa Mariana namun mangkir begitu karena alasan sakit. Namun hari ini menjadi pemanggilan yang ketiga kalinya dan diharapkan bisa hadir tentunya oleh pihak terlapor tentunya. Pihak pelapor tentunya. Dan perlu diketahui juga Togi, Zila, bahwasanya sebelumnya ada tes DNA yang dilakukan untuk mencocokkan DNA antara anak daripada Lisa Mariana berinisial CA terhadap Ridwan Kamil, dan memang hasilnya pada saat itu tidak ditemukan adanya kecocokan. Dan hingga saat itu juga dari pihak Lisa Mariana ini meminta untuk melakukan tes DNA ulang namun di rumah sakit Singapura tentunya untuk bisa menjadi pembanding atas hasil tes DNA yang dilakukan oleh Pusdokes Polri menyatakan tidak ada kecocokan antara anak daripada Lisa kepada Ridwan Kamil sehingga berujung tudingan pencemaran nama baik begitu. Dan untuk diketahui juga Togi, Zila dan juga pemirsa, pihak daripada Ridwan Kamil sendiri menyatakan menghormati hasil daripada tes DNA itu tersendiri. Namun untuk hasil tes ulang DNA yang dilakukan oleh yang rencananya akan diajukan ke rumah sakit Singapura ini ditolak oleh pihak Ridwan Kamil. Namun bisa dipastikan untuk pemeriksaan hari ini dijadwalkan pada pukul 11 siang dan kami masih menunggu Togi, Zila kedatangan Lisa Mariana. Kembali ke Anda, Togi, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda Syahreza Zanski dari Baris Krim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. KPK juga menyebut aliran dana tidak langsung ke pimpinan namun melalui perantara. Kasus korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel yang besarannya berkisar antara 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, Menteri. Kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian ya. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka.
Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak, mulai dari pihak Kementerian Agama hingga travel agent. Terbaru, KPK memanggil pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid mengklaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam korupsi haji, KPK menyebut kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Ya, KPK duga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisruh pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Presiden Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar rupiah. Said kemudian divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar rupiah. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2023. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Sumber Air DKI Jakarta buka suara terkait tanggul beton perairan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Ciko buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjirop yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan
Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Henry Aprila di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Henry, bagaimana kondisi terkini di Tanggul Beton sana? Ya, kalau untuk saat ini Zila, Togi dan juga pemirsa, ini di belakang kami saat ini memang masih terbentang jelas ya tanggul. Maksud kami tanggul beton yang terpampang jelas terbentang di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang kemudian ini informasi yang kami dapatkan memang sekiranya panjangnya mencapai 2 sampai dengan 3 km. Ini juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana sejumlah aktivitas nelayan pun memang cukup terhambat, yang bahkan kami pun tadi juga sempat menanya kepada salah satu nelayan bahwa mereka memang mengeluhkan dengan adanya setiap pembangunan, karena Zila dan juga Togi, pembangunan ini memang merupakan salah satu pembangunan yang mengelola Pelabuhan Marunda, yang juga ditanggapi oleh pihak dari KKP sendiri. Memang untuk pihak yang sudah mengelola pun juga sudah mengantongi izin. Namun yang menjadi keluhan adalah bahwa memang sempat ramai di media sosial, kemudian juga para nelayan mengeluhkan mereka perlu menempuh jarak yang cukup jauh, Zila, dan kemudian mereka pun juga perlu mengeluarkan bahan bakar yang cukup banyak untuk bisa menuju ke tengah laut untuk mencari ikan. Yang kemudian ini menjadi satu keluhan untuk para nelayan, sehingga mereka pun juga mengeluhkan dengan adanya setiap pembangunan yang ada di kawasan pesisir dari Cilincing, Jakarta Utara ini sendiri. Ini mereka mengeluhkan bahwa setiap pembangunan selalu menghambat sejumlah aktivitas dari nelayan, yang kemudian mereka pun mengharapkan bahwa pemerintah dapat mengatur maupun dapat mengelola dari setiap pengelolaan ataupun pembangunan dari tanggul beton ini sendiri, karena mengingat kalau informasi yang kami dapatkan bahwa tanggul beton ini sendiri sudah dibangun sejak tahun 2019, yang kemudian ini pun juga menjadi salah satu kegiatan ataupun salah satu fondasi untuk membangun suatu pengelolaan dari yang tadi kami sebutkan adalah salah satu pengelola Pelabuhan Marunda. Kemudian memang dari para nelayan pun hanya mengeluhkan dengan adanya pembangunan ini sangat mengganggu aktivitas, bahkan para nelayan pun juga perlu menempuh jarak yang cukup jauh kalau memang sebelumnya mereka hanya menempuh jarak yang dekat untuk bisa menuju ke tengah laut. Dan tentu harapan mereka dapat diatur oleh pemerintah untuk pembangunan ini sendiri. Zila dan juga Togi. Baik, terima kasih Henry April atas informasinya, melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebuah mobil tertimpa longsor di Jalan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, sopir dan penumpang selamat karena melompat sebelum tertimpa longsor. Tolong, mau kana sing wis tangi. Tolong, nyong mobilnya kena longsor nang. Ya, pemirsa, korban kecelakaan meminta tolong saat mobilnya tertimpa longsor di Jalan Raya Rawalo dekat Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Mobil korban terdorong tanah longsor dan membentur pagar besi pembatas jalan dengan Sungai Serayu. Mobil selamat tidak terdorong ke sungai karena terhalang besi pembatas jalan. Menurut korban, saat itu ia membawa penumpang dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Cilacap. Namun saat hujan deras, tiba-tiba terjadi pohon tumbang dan tanah longsor. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Banyumas, hingga Kamis pagi terdapat 10 titik longsor dan 2 titik banjir imbas hujan deras sejak Rabu sore. iNewsya dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah. Follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote. Like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, tewas usai kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Ya, sebelumnya aksi protes besar-besaran di Nepal meluas dan berakhir ricuh sejak Senin kemarin.
Aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen dan rumah pejabat turut dibakar massa. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Chitrakar dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Sebelumnya Chitrakar dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun akhirnya meninggal dunia akibat parahnya luka bakar yang ia derita. Sebelumnya ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Protes massal dari kalangan generasi muda berlangsung di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan meluas di beberapa kota besar di seluruh Nepal. Situasi pun memanas ketika para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan menembakkan peluru tajam. Sedikitnya 19 orang tewas dan pengunjuk rasa lainnya terluka dalam aksi tersebut. Para pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Nepal Sharma Oli agar mengundurkan diri mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di kota Baluwatar, kemudian juga kediaman sejumlah petinggi negara serta gedung parlemen. Pusat protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli berujung kerusuhan dan pembakaran gedung DPR. Sedikitnya 22 orang tewas saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Desvita Bionda. Saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Kayunisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Bye-bye. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal sejak hari Senin berubah menjadi tragedi yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singadurbar. Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah